Kenaikan UMP tahun 2022 menjadi polemik terutama bagi pengusaha setelah Gubernur DKI Jakarta menaikkan UMP 2022 mencapai 5,1% atau naik lebih dari Rp200.000. Lalu apakah kenaikan ini sudah memberikan keadilan bagi semua pihak? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Adi Mahfudz Huhaji, dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak Pemprov DKI Jakarta, namun belum ada respon hingga saat ini. Selamat sore Pak Adi, apa saja yang mendasari protes ini dari dunia usaha atas kenaikan UMP dari DKI Jakarta? Ya, selamat sore, salam sehat semuanya. Tentu yang pertama mendasari bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan begitu, kita kiranya juga harus kita pahami bersama bahwa kita juga sedang recovery di dunia usaha kita, dunia industri kita, untuk menstabilkan kondisi cash flow kita in-out-nya sejauh mana dengan kemampuan perusahaan. Tentu adanya penetapan upah UMK DKI Jakarta yang jilid 2 ini, tentu kita tidak perlu merespon yang terlalu berlebihan. Kiranya kami dari pelaku usaha juga mengikuti penetapan Pak Anies dalam hal ini yang pertama saja. Karena dimungkinkan penetapan yang pertama itu sesuai dengan mandatorinya Undang-Undang 11 2020 dan PP 36 tentang pengupahan itu sendiri. Namun kiranya kita juga perlu paham bahwa dampak-dampak yang disampaikan Pak Anies ini kan satu sebetulnya buat investasi, dan kami sebagai pelaku usaha ini kan sebetulnya dari sisi sejauh mana kepastian hukum yang dimaksud. Jadi tidak berubah-ubah. Dengan adanya seperti itu, begitu kita punya stabil proyeksi ke depan. Terutama juga masalah upah minimum provinsi ini. Dan upah minimum provinsi ini bisa kita ketahui bersama Mbak, bahwa batasannya juga sudah berakhir tanggal 21 November 2021. Namun kenapa Pak Anies membuat sesuatu hal yang baru yang sekiranya itu juga di luar ketetapan bersama, dalam hal ini adalah tripartit. Karena satu-satunya diregulasi yang harus disepakati bersama dalam hal ini baik pemerintah, dunia usaha dalam arti pengusaha maupun serikat pekerja itu adalah di ruang lingkup masalah hubungan industrial, yaitu ketenagakerjaan. Namun kiranya Pak Anies menetapkan yang sekiranya kita juga belum paham. Dalam arti kita juga belum dilibatkan untuk hal tersebut. Begitu Mbak. Ya, belum dilibatkan dalam arti tidak diajak komunikasi begitu dari pihak usaha menurut Anda begitu Pak Adi? Iya, betul. Lalu seperti yang cuplikan tayangan tadi sebelumnya Pak, bahwa memang tanggapan dari Pemprov DKI mengklaim bahwa kenaikan ini sangat adil bagi buruh dan pengusaha. Apa tanggapan Anda? Ya, sebetulnya gini, ajas keadilan itu kan sebetulnya yang sesuai dengan regulasi yang ada saat ini. Dengan begitu, jadi kita akan berpikirnya konteksnya bukan dikotomi ataupun hanya parsial sebatas DKI Jaya. Mbak, tentu kita tahu bersama bahwa sekarang pun juga ada salah satu provinsi yang mengikuti Pak Anies juga. Nah ini kan implikasinya jadi kurang kondusif dengan dari sisi sistem pengupahan kita. Kita berpikir adalah keindonesiaan kita. Dampaknya banyak hal dalam hal belum adanya suatu kepastian. Dengan begitu kami jadi bingung untuk katakanlah pembelian bahan produksi akan turun dan seterusnya. Mungkin juga terjadinya PHK dan seterusnya karena tidak kemampuan kami. Juga begitu juga adanya suatu perusahaan juga memilih katakanlah ditutup dan seterusnya. Nah dengan begitu kami menghindari hal-hal yang demikian. Kiranya ada suatu kepastian wabil khusus DKI Jakarta ini biar tidak ada implikasi dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi mari kita taati bersama apa-apa yang kita sudah bersama, kita taati bersama khusus tentang ini sesuai dengan itu. Baik, Pak Adi, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi begitu yang dilakukan dari pihak pengusaha dan juga pemerintah DKI Jakarta, Pak? Untuk ini belum ada, kalau untuk belum ada, tapi itu juga berdasarkan tentunya penting tidak pengupahan lewat upah provinsi kota senantiasa diberikan kepada pemerintah ini ada gubernur karena dapat regulasi untuk upah minimum itu adalah gubernur. Nah itu konsekuensi ini hanya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lebar. Memang provinsi yang juga mengikuti, lainnya yang kita pikirkan bersama. Baik, mohon maaf Pak Adi, suara Anda terputus-putus mungkin. Ya. Yang sudah ditetapkan oleh Pak Adi ini.
Baik. Mungkin bisa saya simpulkan begitu ya bahwa memang sampai saat ini belum ada komunikasi begitu ya dari pihak pemerintah dan juga pengusaha. Namun mohon maaf Pak, suara Pak Adi ini agak terputus-putus. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya, jika memang kenaikan 5,1% ini di 2022 tetap terbit, apakah ada upaya hukum yang akan dilakukan dan apa alasan untuk menggugat? Ya, kami tentu akan melakukan hal yang dimaksud peneliti yang pertama kami sebagai pelaku usaha akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena tata kelola pemerintahan provinsi itu harus ditangkap dengan negeri dan juga dengan Kementerian RI. Nah, terus selanjutnya kami juga akan langkah hukum. Terus untuk selanjutnya juga kita akan juga dengan serikat pekerja yang disebut karena ini apa yang disampaikan Anies itu semuanya kepada serikat pekerja bukan hanya itu tadi di apanya saja. Jadi saya kira perlu juga dalam ini dan kita hanya sudah namun setelah dari itu saja dan saya kira janganlah hal-hal soal kondisi pengusahaan ini diperbekas dengan Baik, terakhir Pak mungkin ada nominal begitu ya jika kenaikan 5,1% ini dinilai berat, dari pihak pengusaha sebenarnya di angka berapa persen kenaikan UMP yang dinilai tidak memberatkan? Mungkin singkat saja Pak karena memang ada gangguan ini ya teknis suaranya agak terputus begitu Pak Adi sehingga kurang jelas didengarkan. Ya, baik, sebetulnya kata bukan masalah naik ataupun bunyi. Jadi dari saat bersama itu diterapkan oleh regulasi yang ada dan hari ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan P36 tentang umum. Bisa disingkat lagi Pak, berapa persen mungkin nominal yang bisa disebutkan? Ya, kalau prosesnya kita mengikuti regulasi sudah untuk Regulasi, dari PS. Berarti mengikuti yang sebelumnya ya Pak ya, 21 November 2021 yaitu di angka 0,85% begitu Pak Adi? Iya, tentu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.